Terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kabarnya kalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, untuk teman kita atau Rania ya, kita doakan ya untuk segera sembuh ya, cepat lekas sembuh ya. Nah, kita berdoa masing-masing ya. Silakan berdoa. Oke, terima kasih. Ya. Untuk kalian jangan lupa ya jaga kesehatan, dan yang penting pola makan itu jangan sampai ditunda-tunda, karena kalau menunda makanan itu bisa fatal nanti ya, khususnya yang buat yang wanita ya, karena suka menahan lapar itu mungkin. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Jaya, saudara Jaya bisa pimpin doa, silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jaya. Nah, untuk pagi ini kalian sudah isi daftar hadir? Ya, kecuali si Rania ya yang sedang sakit ya. Oke, sudah semua isi daftar hadir? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, terima Pak. kasih. Nah, oke, sebelum kita mulai ini ada sedikit motivasi untuk kalian, Bapak share ya. Sudah nampak belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini ya. Oke, kan sekarang ini lagi ada namanya pembukaan kelas PTM ya. Ya, nanti, kalian terpilih nggak sekolahnya untuk PTM nanti? Terpilih, Pak. Udah PTM. Ya, karena tidak semua sekolah dipilih ya oleh dinas. Nah, jadi sini ada motivasi untuk kalian ya. Jadi motivasinya adalah pendidikan bukan hanya pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar atau nilai, tapi juga soal bagaimana Anda untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan menerapkan ilmu pengetahuan di kehidupan Anda. Ya. Jadi artinya tahu kalian arti dari motivasi itu? Ya. Jadi begitu kalian datang ke sekolah itu tidak hanya sekedar bertemu teman, datang ke sekolah atau pengen curhat atau ketemu dengan teman-teman, tapi bagaimana kalian mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu guru. Nah, setelah ilmu itu yang kamu dapatkan, kamu terapkan di kehidupan kalian, baik di masyarakat, di keluarga. Nah, jadi itu semua motivasinya, ya. Nah, oke, untuk selanjutnya ini kita mengulas kembali ya materi pembelajaran yang minggu kemarin. Nah, masih ada yang ingat tentang materi kemarin? Saya, Pak. Ya, silakan. Tentang fungsi kemasan produk, Pak. Jadi seperti untuk melindungi, terus untuk mempertahankan dari identitas produk itu sendiri. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih dari Sami ya. Oke, mungkin ada yang lain? Saya, Pak. Ya, siapa? Tiara ya. Ya, silakan. Jadi kemarin kita belajar juga tentang tujuan kemasan, yaitu untuk menghindari kegagalan yang kemungkinan akan terjadi saat proses pembuatan kemasan suatu produk, Pak. Ya, betul sekali untuk Rania, untuk Tiara dan Sami. Jadi intinya kita harus mengetahui fungsinya kemasan itu. Nah, supaya tidak gagal, nah kita perlu namanya membuat desain atau prototype, ya. Oke. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita KD 4.4 membuat desain prototipe dan kemasan produk. Yang minggu lalu seperti Bapak bilang, kalian sudah mempunyai sampel belum? Ya. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ya, seperti ini Bapak sampelnya ya. Nah, gitu. Ini ada ya. Ini sampelnya ya. Nah, mungkin kalian bisa ambil sampel yang ada di rumah aja. Ya, nanti
kemasan apa aja yang ada di rumah, ya. Nah, untuk KD ini IPK-nya ini menentukan peralatan, desain atau prototipe dan kemasan produk. Yang berikutnya IPK berikutnya membuat desain prototipe dan kemasan produk. Nah, sebelum kita membuat desain, ada perlunya kita mengetahui hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat desain atau prototipe. Nah, seperti di slide ini berikut ini, sudah nampak ya? Nah, jadi coba jelaskan. Jadi sebelum kalian membuat kemasan atau produk, kenali dulu jenis bahannya. Nah, ini ada 6 nih bahannya nih, ya. Yang pertama plastik, kedua gelas atau kaca, yang ketiga adalah kertas, yang berikutnya keempat aluminium foil. Nah, kalian pernah lihat kan aluminium foil? Ya, seperti yang warnanya silver itu dan mangga mengkilap, ya, seperti kayak perak gitu ya. Tapi ini dari aluminium foil, ya, dari bentuk lembaran, ya. Nah, yang berikutnya kaleng. Nah, yang berikutnya kayu. Nah, kayu ini bisa juga dalam box, ya, atau peti. Nah, kalau telur itu kan ada peti itu. Ya, kalau kalian beli telur, ya, dalam bentuk banyak kan di itunya kasih ada kayu untuk melindungi. Nah, ini bahan-bahannya. Yang berikutnya, nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain kemasan produk. Pertama, efektivitas. Ya, apa itu efektivitas? Jadi kemasan itu disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan produk yang akan dikemas. Nah, mungkin dari isi, ya. Nah, isi produknya apa? Nah, kemasannya seperti apa? Ya, jangan sampai antara isi sama kemasan itu berbeda. Wah, itu bahaya nanti, ya. Nanti konsumen juga melihatnya juga kurang bagus, gitu loh. Nggak sesuai dengan isinya. Nah, yang kedua, keamanan pangan. Nah, ini pertama yang paling itu adalah tidak mengandung bahan berbahaya. Ya, seperti apa tuh bahan yang mengandung berbahaya apa? Ya, kalau di aluminium di kaleng kan mengandung bahaya tuh seperti karatnya ya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah desain ergonomis, ya. Berbagai kemudahan lain yang tidak membuat repot para konsumen dengan kemasan produknya. Ya. Jadi maksudnya gimana nih? Ya. Misalnya kalau kalian beli es, nah itu kan ada gelas. Es jus lah dalam bentuk gelas, ya kan. Nah, gelas itu kan repot dibawa-bawa, misalnya ibu-ibu naik motor gitu loh, bawanya repot gitu loh ya. Takut jatuh di kantong plastiknya pengen ditenteng atau ditaruh di stang. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau bisa kemasannya jangan bikin repot konsumen. Gitu ya. Berikutnya. Nah, mudah dikenali. Ya, dari kemasan itu dirancang dengan bentuk baik agar mudah dikenali dan diingat konsumen. Maksudnya mudah dikenali gimana? Ya, mungkin dari kemasannya punya identitas tersendiri, punya corak sendiri. Ya, oh dia coraknya begini, dari warna, ya, dari logo bisa seperti itu. Nah, yang kelima, mudah dalam pengangkutan dan pengiriman. Nah, sekarang kan banyak tuh paket-paket online yang secara online. Jadi kalian beli online terus dapat paket kan dari pihak jasanya itu kan. Nah, kalau bisa nih dalam pengiriman ini dimudahkan, ya. Kalau barang pecah ditulis awas pecah atau barang mudah pecah, ya seperti itu, ya. Nah, kalau biasanya kalau dari kita online itu dikasih pelindung lagi sama pihak jasa pengiriman, ya. Ada dalam bentuk busa atau yang kertas yang plastik yang buat mainan anak tuh kalau dibunyi pencet-pencet. Nah, pernah tahu nggak yang bolong-bolong itu yang plastik yang agak ada kembung udaranya itu. Nah, kan suka mainin tuh kalian kan? Nah, yang warna hitam kan? Nah, pasti ada dah. Pasti kalian bisa lah. Karena ini buat mainan tuh kan? Ya. Nah, terus yang berikutnya faktor keindahan. Nah, ini perpaduan warna, pemilihan logo, pilihan huruf atau tagline atau atribut lain ya yang sangat berpengaruh pada terciptanya suatu produk yang menarik.
atribut lain itu seperti logo halal ya. Halal ya, atau dari apa? Obat. Kalau misalnya obat logonya sudah apa? Kalau jamu logonya jamu gitu ya. Oke, berikutnya. Ini yang ke-7. Nah, ini faktor informasi dan promosi ya. Jadi kalau informasi jelas, yang konsumen tidak merasa tertipu dengan sendirinya. Nah, dengan sendirinya akan menjadi alat untuk media promosi yang akan dilakukan oleh para konsumen dari mulut ke mulut. Nah, jadi maksudnya konsumen tidak tertipu itu jadi gini, antara isi dan kemasan itu benar-benar sama. Jadi sesuai dengan kemasannya, yang ada informasi di kemasannya. Dari situ. Nah, konsumen tidak merasa tertipu, merasa puas. Nah, dari mulut ke mulut kan dia akan menyebar tuh. Ya. Nah, atau dari orang konsumen itu moto pasang status. Nah, itu kan jadi media online yang sangat cepat kan ya. Nah, kalau biasanya kan ibu-ibu suka gosip kan. Oh iya nih, di sini ada ini gitu. Namanya ngumpul-ngumpul gosip. Ntar gosipnya ngomongin apalah. Ya bagus-bagusnya ngomongin masalah ini, kemasan gitu itu ya. Gitu, oh nih ada kemasan nih bagus nih, ada produknya ini bagus gitu. Jadi seperti itu. Nah, oke, berikutnya. Nah, ini peralatan dan bahan dalam membuat kemasan. Ya, seperti gunting, cutter, penggaris, pensil. Nah, ini lem tembak. Nah, ini kertas. Ya, kertasnya boleh model seperti apa? Yang kertas foto boleh ya, atau untuk kertas map ya, yang map bekas yang agak kaku. Nah, itu lebih mudah dilipat dibandingkan kertas biasa gitu ya. Nah, berikutnya nah ini kita pertama kali kita membuat desain ya. Nah, ini ada untuk video. Nah, ini video ini tidak bersuara, nanti Bapak jelaskan caranya seperti apa ya. Oke. Ya, silakan kalian simak ya. Videonya jelas bergerak? Ya, jelas, Pak. Ya. Oke, dari langkah pertama, jadi kemasan itu kalian buka ya. Nah, terus kamu gambar seperti ini, kamu cetak, jadi kamu ikutin. Nah, di situ ada garis putus-putus ya. Ada garis lurus, ada garis putus-putus. Nah, maksudnya itu garis putus-putus itu untuk lipatan. Ya, untuk lipatannya. Nah, setelah itu kalian ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, karena ini kita menciplak ya. Jadi kita harus mengukur biar kalian tahu, oh iya nih panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, nanti kalian bisa tahu di situ. Nah, setelah kalian ukur ini, kalian bisa memakai aplikasi Corel ya, atau aplikasi lainnya yang seperti desain grafis. Ya, boleh Corel, boleh Canva, boleh juga di Paint. Ya, Paint juga bisa. Di Word juga bisa. Gitu loh, di Word kan ada grid kalian itu, ada rules-nya. Nah, kalian patokan itu tuh. Nah, untuk selanjutnya karena kita membuat kemasan sederhana secara manual, jadi kita buat seperti ini, ya. Nah, setelah kalian buat desain, nah ini ada video berikutnya, memotong. Nah, setelah kalian buat polanya, terus kalian ukur panjang lebarnya, nah terus kalian potong, ya, dari garis yang bagian garis luar, yang garis lurus yang tidak terputus-putus. Nah, itu kalian potong ya sesuai dengan apa desainnya. Nah, boleh pakai cutter guntingnya, memotongnya, boleh pakai gunting, boleh pakai cutter. Nah, setelah memotong terus kita lipat. Nah, ini Bapak sengaja memakai penggaris supaya kenapa? Kalau nanti
memakai penggaris, nanti lipatannya akan bagus, lurus. Ya, jadi lurus. Jadi kita memakai alat bantu penggaris. Gitu. Ya. Nah, ini Bapak ambil yang garis putus-putusnya. Nah, garis putus itu sebagai fungsinya untuk melipat. Ya. Nah, usahakan dalam lipatan itu yang benar-benar lurus ya. Jangan sampai melenceng dari garisnya atau keluar dari garis putus-putusnya. Karena apa? Nanti kalau keluar atau tidak lurus, begitu kalian lem, nanti dia tidak simetris. Ya, tidak tidak bagus lah. Nanti ada yang maksudnya ada yang panjangnya, ada yang lebih gitu, ada yang kurang, takutnya gitu. Nah, ini setelah dilekuk atau dilipat, nah sekarang kita tahap pengeleman. Ya. Nah, kemarin Bapak sudah mencoba memakai lem tembak. Kenapa pakai lem tembak? Karena ini kertasnya kertas foto, jadi agak licin. Nah, ini kemarin Bapak agak salah nih memakai lem ini, ya. Jadi usahakan nanti kalian memakai lem tembak saja, gitu. Ya. Nah, karena memakai lem fok itu dia ngelemnya tidak sempurna. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini Abah cepetin ya. Nah. Nah, ini hati-hati nih cara melipatnya nih. Kadang ada bagian yang tidak lurus, jadi agak agak enggak simetris jadinya. Ya, jadi tidak rapi nanti kalau dibentuknya. Oke, ini sudah jadi nih untuk kemasannya, ya. Nah, ini jadinya seperti ini nanti. Ya, ini kemasan seperti ini yang Bapak unjuk kerjanya. Jadi seperti itu ya cara membuat kemasan, ya. Oke, terima kasih. Nah, Bapak stop dulu share-nya. Nah, oke, setelah kalian menyimak tayangan video, adakah kesulitan dalam membuat kemasan? Nah, menurut kalian? Kira-kira ada kesulitan nggak dalam membuat kemasan, membuat desain kemasan? Mudah ya? Ya, mudah kan? Mudah. Mudah lah. Iya. Kecuali kalau kita membuat dalam bentuk Corel, nah itu agak susah itu. Jadi seperti itu. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita tanya jawab ya sebelum kita unjuk kerja. Ya, nanti ada unjuk kerjanya. Nah, sebelum kita unjuk kerja kita tanya jawab. Nah, yang pertama pertanyaannya ya. Dalam tayangan video tadi, coba kalian sebutkan peralatan yang dibutuhkan dalam membuat desain kemasan. Mungkin dari kalian bisa unjuk tangan, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Jaya. Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat kemasan tadi ada penggaris, pensil, Ya. ada lem, dan ada kertas, Pak. Ya, selanjutnya. Ya, kertas banyak. Mungkin dari selanjutnya dari kalian. Oke, cukup ya. Nah. Oke, untuk pertanyaan kedua nih. Ya. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang di video hal-hal apa aja sih yang kalian perhatikan
harus diperhatikan ya dalam membuat desain kemasan. Oke, silakan ada yang tangan. Saya Pak, Ya, Raffi silakan. hal yang harus diperhatikan dalam kemasan produk ada efektivitas, Ya, keamanan betul. pangan, dan desain ergonomis Pak. Ya, betul. Terima kasih. Mungkin ada siswa yang lain yang mau menambahkan? Saya Pak, Ya, silakan Rismala. menurut saya kemasan itu yang pertama harus mudah dikenali, terus Ya, mudah betul. dalam pengangkutan dan pengiriman, serta Ya. faktor keindahan dan faktor informasi dan untuk cara promosinya. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Raffi dan Rismala. Ya, Bapak kasih tanda like dan Bapak kasih subscribe ya. Gitu. Ya, mungkin pertanyaan kedua. Mungkin ada yang mau tanya tentang kemasan dari siswa atau dari kalian yang mau bertanya, silakan. Belum ada ya? Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ini biasanya kalau kalian nanti disuruh membuat desain atau membuat prototipe kemasan, ya misalnya kalian disuruh guru lah mendapatkan tugas. Nah, pasti kalian mengalami hambatan atau kesulitan. Nah, coba jelaskan menurut pendapat Anda, apa sih yang kesulitan atau hambatan yang kalian hadapi dalam membuat kemasan? Yuk, silakan. Saya Pak, Ya, silakan Dwi. mungkin karena kurangnya ide, terus juga kurangnya pengalaman dalam membuat desain kemasan. Oh ya, betul. Ya, itu sangat perlukan ide ya. Jadi seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya mungkin dari Saya Pak, ya, silakan Naura. ya menurut saya itu kurangnya memahami untuk membuat desain juga sama kayak Bu Suci tadi, terus juga sama pembuatan logo, karena apalagi kayak kami gitu yang gaptek, yang Ya, bingung cara betul. buat logo kayak gitu, terus sama kurangnya pengetahuan pembuatan desain ke aplikasi komputer, Pak. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Saudara Dwi dan Naura. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya. Nah, setelah kalian ada hambatan atau kesulitan, nah pasti ada solusi. Nah, solusi seperti apa itu? Ya, silakan. Saya Pak, Ya, silakan. Felicia. kalau menurut saya solusinya bisa belajar dari orang yang berpengalaman mengenai Ya. desain dan prototipe. Bisa juga menganalisis setiap kemasan yang ada di supermarket atau pasar atau tempat lainnya. Saya itu bisa memulai membuat desain atau prototipe. Bisa juga kalau mau, bisa juga bekerja sama dengan orang yang berpengalaman mengenai desain atau prototipe. Iya, terima kasih Felicia. Sangat bagus sekali solusinya. Terima kasih untuk tangan untuk Felicia. Nah, jadi untuk solusinya, ya intinya kita harus mengadakan pengamatan ya di supermarket atau di pasar-pasar. Jadi kemasannya seperti apa kan tuh banyak tuh. Kalau pertama kali datang ke supermarket pasti yang dilihat apa? Kemasan kan? Begitu masuk pintu, kemasan dilihat ya kan. Oh ini bagus, ini warnanya bagus, kemasannya bagus gitu dan tidak merepotkan. Nah, kalau perlu dengan belajar dengan orang yang pengalaman ya seperti orang ahli desain grafis. Ya, jadi seperti itu. Oke, Bapak Arsa cukup. Nah, silakan nanti kita unjuk kerja ya. Silakan unjuk kerja. Jadi kalian membuat sampelnya sudah ada, sampel produknya. Nah, silakan kalau sudah ada, kalian buka. Nah, terus kalian buat desain sederhana dengan mengikuti yang ada di video tadi. Jadi seperti itu. Ya, silakan. Ya. Oke, alat tulisnya sudah ada ya. Tunjukin dulu. Bahan-bahan kertasnya sudah ada ya. Ya, kertasnya apa aja dulu. Ya, yang sederhana lah. Mungkin dari kertas gitu. Ya, oke, bagus. Ya. Oke, silakan kita unjuk kerja sesuai dengan petunjuk video tadi. Kita membuat desain, terus membentuk pola, ya, pola garis lurus sama garis putus-putus. Nah, terus memotong dan melipat. Jadi seperti itu. Oke, sambil kalian bekerja ya,
Jadi sambil kalian tidak supaya mengulur waktu, jadi kalian sambil bekerja. Mungkin ada tanya jawab post test gitu ya. Nah, ini biasanya Bapak mau nunjuk siswa nih, ya. Bapak mengajukan pertanyaan kepada saudara Riza. Riza ada, Riza? Ya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan untuk Riza, post test yang pertama. Menurut Anda, apa saja yang harus dihindari dalam pembuatan desain kemasan? Menurut saya yang harus dihindari itu dalam membuat desain itu yang pertama menggunakan gambar atau logo yang ilegal, dan yang kedua adalah hindari tulisan atau informasi yang terkesan berbelit-belit atau sumpek di kemasan. Ya. Itu saja itu. Ya, betul sekali Saudara Riza. Tepuk tangan untuk Saudara Riza. Ya, jadi yang harus dihindari pertama adalah menggunakan gambar atau foto dari punya kreasi orang. Biasanya tuh kita mengambil gambar dari Google, ya kita copy paste. Nah itu ilegal karena terus terang aja di dalam Google itu, ya baik gambar maupun logo itu mempunyai hak cipta, ya. Jadi kita jangan sembarangan mengambil gambar atau logo di Google. Ya, kalau perlu kita kreasi sendiri, ya. Terus hindari tulisan-tulisan yang berbelit-belit. Ya, jadi konsumen tuh merasa membacanya, repot amat sih bacanya nih. Udah gitu tulisannya kecil, terus bahasanya tidak nyambung, ya. Antara isi dengan kemasan beda. Nah, itu seperti itu, ya. Oke. Nah, selanjutnya ya karena waktu ya, nanti untuk pembuatan kemasan kalian kerjakan ya setelah kita Zoom hari ini karena mengingat waktu ya. Nah, mungkin kita masuk ke kegiatan penutup ya. Nah, mungkin ada siswa yang bisa menyimpulkan materi hari ini. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Saya nih ya Pak. Ya, ya. Dari kesimpulan materi ini dapat saya simpulkan bahwa dalam membuat desain itu desain kemasan perlu kita cermati kembali tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat desain dan hal-hal yang harus dihindari dalam pembuatan kemasan. Ya. Kayak tadi contohnya buat logo ilegal kan itu nggak boleh. Nah itu ya, baik betul sekali ya. Betul sekali. Ya. Ya, jadi kemasannya kesimpulannya ya, jadi kita dalam membuat desain kemasan perlu kita cermati kembali ya tentang hal yang harus kita perhatikan. Kita tidak boleh mengambil kreasi orang atau plagiat, kalau misalnya orang bahasanya plagiat. Ya, itu kita tidak dibenarkan. Takutnya nanti kita dituntut sama yang pembuat ciptanya atau yang pengarangnya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau bisa kita kreasi sendiri, kemasannya sendiri. Jadi hasilnya kita amati dari pasar, supermarket itu kita amati bentuknya seperti apa. Nah, terus kita tentukan juga temanya apa, isinya apa. Ya, kita misalnya mau isi makanan kah, minuman kah, atau isi seperti apakah gitu loh. Jadi antara isi dengan kemasan itu harus serasi atau sempurna gitu. Jangan sampai isinya ini kemasannya plastik, isinya makanan kering, itunya kardus itu ya. Kalau bisa kemasan makanan isinya pakai plastik. Ya, plastik kan banyak tuh jenisnya. Bentuk yang bagus seperti apa. Oke, untuk tugas LKPD mungkin nanti Bapak share ya di grup ya. Bapak tunggu hari Sabtu besok ya jam 8 malam ya. Nanti sekalian tugas membuat desainnya. Jadi kalian foto sajalah, masukin upload ya. Nanti Bapak kasih linknya di WA grup ya. Oke. Nah, untuk materi minggu depan kita membuat presentasi ya. Presentasi tentang kemasan. Nah, nanti Bapak kasih soalnya, petunjuk soalnya, tugasnya ya. Nanti tugasnya
ya by LKPD. Nanti Bapak share di grup ya. Terus sama sekalian tugas unjuk kerjanya ya. Nanti unjuk kerjanya kalian foto terus upload di link yang Bapak share nanti di grup. Nah, terus terakhir dikumpulkan tanggal 11 hari Sabtu ya, jam 8 malam lah Bapak tunggu ya. Nah, terus untuk materi berikutnya, nah kita membuat presentasi, desain atau prototipe dan kemasan produk ya. Nanti langkah-langkahnya, petunjuk soalnya ya, Bapak share di grup. Nah, kita buat kelompok, satu kelompoknya 5 orang ya. Boleh kalian pilih atau sesuai dengan nomor absen. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi tentang untuk materi besok atau materi hari ini sebelum kita akhiri. Tidak ada ya. Oke, Bapak rasa cukup. Silakan untuk Saudara Jaya untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Saudara Jaya dan saudara anak-anak kalian. Nah, untuk jangan lupa ya jaga kesehatan ya. Ya. Itu yang penting sekali. Nah, terus dengan kabar gembiranya kita akan adanya namanya PTM. Ya. Itu kabar gembiranya. Dan tidak semua siswa yang ikut hadir, nanti diatur sesinya. Jadi seperti ya, kita bersukacita aja ya dengan adanya PTM itu. Nah, dan untuk Saudara Rania yang sakit ya, untuk Saudara Rania mungkin kalian bisa salamkan buat dari Bapak buat Rania untuk semoga semangat terus ya. Ya jangan lupa jaga kesehatan dan segera lekas sembuh. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oke, silakan. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.